Kapan akan melamar? Silahkan, engkau boleh memilih dengan bebas. Sesuka hatimu sendiri. Apakah engkau menulis sebuah buku? Asalkan nanti layak untuk dibaca. Ataukah engkau memilih untuk terus berkarya? Juga silakan. Asal segala karyamu nanti layak dicatat, ditulis dan dibukukan. Asal engkau tidak bergabung dengan orang-orang dungu yang kesibukannya sehari-hari hanya berupa kritikan-kritikan tidak membangun. Komentar-komentar negatif penghinaan dari dan caci maki serta menabur kebencian. Semua orang tentu ingin bahagia di dunia ini. Tetapi bagaimana merealisasikan kebahagiaan? Sangat mudah sekali. Wahai kekasihku, memilih salah satunya atau memilih kedua-duanya? Pertama, bila engkau ingin bahagia, cobalah kurangi keinginan-keinginanmu. Kedua, bila engkau ingin bahagia, tingkatkan semangat kerjamu dan bangun etos kerjamu. Bila kemerdekaanmu dikalahkan hanya karena mendapat tempat yang aman, pasti engkau akan kehilangan kemerdekaan dan tidak akan engkau dapatkan tempat yang aman. Sebetulnya, binatang yang sangat menakutkan dan paling buas itu manusia. Bukan singa dan macan. Beberapa banyak orang yang dimakan binatang dan beberapa banyak manusia yang dimakan orang. Macan menerkam banyak. Macan menerkam hanya dalam keadaan lapar. Tetapi manusia semakin kaya, semakin kejam kepada sesamanya. Silahkan hitung sendiri. Yang dapat dipastikan sekarang, bahwa macan dan singa tidak punya partai dan tidak punya mazhab. Sama sekali tidak paham tentang aliran-aliran. Mungkin sebab pertarungan antara manusia adalah disebabkan karena pemahaman dan separuh-separuh dan tidak utuh. Ini benar-benar sangat berbahaya dibandingkan dengan tidak paham sama sekali. Boleh jadi, sebenarnya agama itu hanya ada satu. Adapun perbedaan-perbedaan yang kita lihat sehari-hari di depan mata kita adalah keanekaragaman mazhab. Buktinya, kita lihat sendiri, perang saudara dan saling membunuh karena perbedaan mazhab. Masing-masing mengklaim paling benar sendiri dan yang lainnya salah. Padahal mereka dalam satu agama. Atau mungkin juga karena salah reposisi. Mazhab diletakkan di atas agama, sehingga kesetiaan mereka kepada mazhabnya bukan kepada agamanya. Ada lagi yang menuhankan uang. Yang jadi Tuhan adalah uang. Diyakini dengan uang apa saja dapat dilakukan. Atau yang disembah mereka ada dua. Pertama, Tuhan. Dan kedua, uang. Tuhan apa saja bisa dan uang apa saja bisa. Ini aku bicara realita. Wahai kekasihku. Bukan katanya. Terkadang, jadi sulit untuk membedakan antara sholat dengan senam. Untuk itu, jangan dicampur adukan antara berbuat, bergerak, dan bekerja. Senyum juga sama. Melambangkan berbagai macam rasa. Adapun senyuman yang engkau tampilkan di hadapanku, wahai kekasihku, adalah benar-benar melambangkan rasa yang ada di dalam hatimu. Rasa selanjutnya menjadi simbol kemanusiaan. Demikian juga manusia, bertingkat-tingkat dalam hal kecerdasan otaknya,
Orang yang cerdas itu bukan hanya banyak pengalaman, tetapi bagaimana dia punya kemampuan untuk mengolah pengalaman-pengalamannya. Cobalah, kuatkan tekadmu, wahai kekasih. Ketika engkau mempunyai keinginan untuk memperoleh sesuatu yang engkau cintai, bila tidak demikian, maka engkau harus mencintai apa saja yang menghampiri dirimu, sekalipun engkau tidak mengharapkannya. Aku tahu, keluargamu tidak ada yang setuju engkau menjalin cinta bersamaku. Alasannya, karena berbeda mata. Terlalu banyak orang yang menasihatimu untuk melepas cintamu, tetapi semuanya menjadi percuma. Aku yakin engkau tidak akan berubah, karena engkau terlalu sangat mencintaiku. Ada dua orang di dunia ini, wahai kekasihku, yang tidak mempan dinasihati. Pertama, orang yang jatuh cinta karena hatinya telah buta. Kedua, orang fanatik karena otaknya telah terkunci. Fenomena sehari-hari yang kita saksikan dalam bermasyarakat ini, wahai kekasihku, memang sangat beraneka ragam. Ada orang yang kerjanya mencipta peristiwa. Ada orang yang sangat terpengaruh dengan peristiwa yang terjadi. Ada orang yang sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Engkau termasuk orang yang mudah terpengaruh dengan segala apa yang terjadi. Dan ini sangat melelahkan. Sehingga akhirnya engkau sering melakukan kesalahan. Tetapi sekalipun demikian, tidak ada masalah. Aku sangat memaklumi. Sebab keberhasilan itu bukan karena tidak melakukan kesalahan, melainkan tidak mengulang-ulang kesalahan. Selama ini, mungkin engkau tidak menyadari bahwa aku telah menemukan cara yang terbaik untuk merubah pikiran dan pendapatmu. Bukan dengan cara menyalahkan atau menasihati dirimu, melainkan aku selalu mengiyakan apa saja pendapatmu. Jadi begitu, tanyamu penasaran, seperti terbengung sambil meremas pundakku. Engkau menggunakan cermin untuk melihat wajahmu, untuk melihat bakatmu. Silahkan tunjukkan karyamu. Jawabku sampai belai rambutmu. Engkau tidak mengerti arah tujuan pembicaraanku. Sehingga selanjutnya aku jelaskan bahwa untuk mengetahui berapa harga dirimu, lihatlah bagaimana penghormatan orang terhadap dirimu, untuk melihat nilai dirimu melalui bagaimana cara engkau berkiprah dalam hidup ini. Tetapi sayangnya, pikiran masyarakat sampai sekarang masih terpasung dengan ijazah dan pendidikan formal. Padahal pendidikan di negeri kita ini, wahai kekasihku, tidak lain hanyalah reformulasi. Dari pengalaman menjadi bahan bacaan dan realita aktual, menjadi bahan renungan dan tujuan akhirnya sebatas hanya mengejar nilai-nilai. Nilai kognitif yang dibuktikan dengan selembar kertas. Orang tua sangat protektif terhadap anak-anaknya, dan guru yang hanya sibuk dengan nilai-nilai kognitif. Lalu dengan gagasan besar, merdeka belajar, yang sudah lama digulirkan. Padahal karena kemerdekaanlah aku merasa hadir di negeri ini. Dan karena kemerdekaan aku merasakan punya negara. Bila engkau benar mencintai kehidupan ini, wahai kekasihku, maka jangan engkau buang-buang waktumu dengan percuma. Karena waktu adalah merupakan partikel elementer kehidupan. Mungkin yang menyebabkan keluargamu tidak ada yang setuju dengan engkau menjalin cinta bersamaku adalah karena aku tidak dapat membuktikan dengan materi
dibandingkan dengan banyak orang kaya raya yang pernah meminangmu. Sekalipun demikian, aku yakin betul, wahai kekasihku, selagi mereka masih rakus dunia, mereka bukan orang kaya. Malah sebaliknya, kerasukan akan membuat orang kaya menjadi miskin. Untuk sementara, sembunyikan saja dulu kesedihanmu, wahai kekasih. Karena dengan membocorkan kesedihanmu kepada siapapun, nanti justru akan dapat melipat gandakan kesedihanmu sendiri. Untuk menutupi kesedihanmu, bukan dengan kain kafan, melainkan dengan banyak melakukan kegiatan-kegiatan dan mengalihkan perhatian. Kesedihan akan membuatmu malas, dan kemalasan akan membuat segala sesuatu menjadi sulit. Akhirnya, hanya dengan bekerja keras, engkau akan merasakan kenyamanan. Terlalu banyak pikiran juga akan membuat emosi menjadi meledak-ledak. Sebaiknya, tarik nafas panjang dan lalu hembuskan perlahan. Biarkan segala terselesaikan dengan perjalanan waktu sendiri. Percayalah, wahai kekasihku. Tidak ada seorang pun yang dapat membohongimu kecuali dirimu sendiri. Melalui celah-celah keraguan dan kebimbangan yang ada di dalam hatimu, bulatkan tekadmu dan tetapkan keputusanmu yang pasti. Engkau perempuan merdeka yang dapat menentukan masa depanmu sendiri. Selanjutnya bagaimana? Bila kedua orang tuaku tidak setuju, tanyamu meminta kejelasan. Jangan kawin lari, itu tidak benar. Tugasku kepadamu. Jadi, pertanyaanmu tidak berlanjut. Bila sebabnya materi, berilah aku waktu untuk membuktikannya. Bila sebabnya karena beda mazhab, aku siap pindah mazhab bersama keluargamu. Punya surga adalah Tuhan. Mazhab tidak punya surga. Kujelaskan panjang lebar tentang agama yang aku yakini. Ternyata betul juga ketika menghadap bapakmu, aku diminta untuk mengucapkan syahadat lagi. Jadi selama ini, aku menjalani agama seperti yang aku yakini. Dianggap masih belum beragama. Ya sudahlah, tidak ada masalah. Itu gampang diatur kemudian. Tetapi yang sulit bagaimana aku dapat membuktikan dengan materi. Engkau datang di sore hari, memberitahukan persetujuan kedua orang tuamu sambil senyum-senyum gembira. Wah, kabar apa? Tanya aku. Orang tuaku gembira sekali. Engkau mengucapkan syahadat. Namun bapakku bertanya, kapan akan melamar? Jelasmu lebih lanjut. Nanti, setelah aku kaya, jawabku cepat. Sambil kupeluk engkau erat-erat. Sampai terasa hangatnya dengus nafasmu di telingaku. Indramayu, 29/9/2022. Karya Abdul Syakur. Terima kasih.